Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran bimbingan dan konseling kelas 11 semester 3 hari ini, kita akan membahas tentang mind mapping atau peta pikiran. Tujuannya agar kalian nanti dapat memahami apa itu peta pikiran atau mind mapping dan juga membuat suatu peta pikiran untuk meningkatkan prestasi belajar kalian. Ya. Berbicara mengenai pembelajaran yang baik, tentu tidak lepas dari metode yang baik pula. Proses pembelajaran yang semakin hari semakin menumpuk juga merupakan momok sendiri yang menghantui kalian dan juga pengajar sendiri, di mana kalian dituntut untuk belajar tuntas, demikian juga guru harus bisa menuntaskan pelajarannya. Nah, mind mapping ini adalah perangkat atau cara kerja atau tool yang terstruktur dan efektif untuk membantu kalian dan juga guru mengerjakan proses pengajaran agar bisa lebih baik. Karena mind mapping itu menstimulasi otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke anak-anak, kita masuk ke materi ya, tentang pengertian mind mapping. Tapi sebelum itu kita coba flashback dulu sejarah dari mind mapping. Mind mapping pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog dari Inggris. Beliau adalah penemu mind map, ketua yayasan otak, pendiri klub pakar Brain Trust, dan pencipta konsep melek mental. Mind map diaplikasikan di bidang pendidikan serta seperti teknik, sekolah, artikel, serta dalam menghadapi ujian. Mind mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai oleh pembuatnya. Ya. Seperti ini. Lalu, untuk pengertiannya sendiri, mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Mind mapping mengembangkan cara berpikir yang divergen dan berpikiran kreatif. Pada dasarnya, mind mapping ini kalau dikonsepkan secara mudah, kalian itu membuat suatu gambar yang dimana dalam gambar itu terdapat informasi yang ingin kalian serap. Jadi lebih memudahkan kalian dalam memahami konsep itu, gitu ya. Oke, lanjut kita ke manfaat dari mind mapping ini. Mind mapping akan sangat bermanfaat dalam pembelajaran, terutama dalam keterampilan mencatat dan mengingat. Antara lain, yang pertama, dapat membantu kalian kemampuan otak kalian untuk bisa lebih berkonsentrasi lagi. Ya. Yang kedua, memungkinkan esensi materi menjadi lebih jelas, karena terkadang ketika kalian menangkap suatu informasi, kalau hanya dari secara verbal saja, akan lebih sulit untuk memahami. Jadi lebih mudah lagi ketika sama bisa menggambarkan informasi tersebut dalam bentuk animasi. Ada orang-orang yang bisa yang lebih mudah menangkap informasi seperti itu. Ya. Yang ketiga, secara visual relatif lebih jelas urutan dan informasinya, karena dalam mind mapping sendiri itu diurutkan dari pokok pikiran dari informasi tersebut, pencabangannya seperti apa, dan pada akhirnya prosesnya itu seperti apa. Jadi lebih jelas untuk urutan dan informasinya. Yang keempat, yaitu membuat sambungan antara ide-ide untuk bisa lebih mudah terlihat. Yang kelima, meningkatkan daya ingat menjadi long term memory. Jadi dengan mind mapping ini, nantinya daya ingat kalian akan lebih panjang dalam mengingat materi tersebut, mengingat konsep tersebut. Yang keenam, meningkatkan keyakinan kita dalam kemampuan kita untuk belajar. Karena konsepnya memang untuk mind mapping sendiri digunakannya adalah untuk meningkatkan prestasi kalian atau meningkatkan cara belajar kalian. Ditinjau dari segi waktu, mind mapping juga dapat mengefisiensikan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Hal ini disebabkan karena metode ini dapat menyajikan gambaran menyeluruh atas suatu hal dalam waktu yang lebih singkat. Dengan kata lain, mind mapping mampu memangkas waktu belajar dan mengubah pola pencatatan linear yang memakan waktu menjadi pencatatan yang lebih efektif.
yang sekaligus langsung dapat dipahami oleh individu atau oleh kalian sendiri. Oke, beberapa manfaat metode pencatatan menggunakan mind mapping antara lain. Yang pertama, tema utama terdefinisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah gambar. Ya. Yang kedua, level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Karena memang dalam mind mapping sendiri, yaitu informasi itu yang bercabang itu terlihat lebih jelas karena pencatatannya juga lebih jelas, ya. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama atau lebih dekat dengan tema utamanya, ya. Yang ketiga, hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenali, ya, tidak abstrak nantinya, karena kalau hanya mengingat tanpa mind mapping ini hanya diingat saja, mayoritas akan kebingungan dengan informasi yang didapat. Makanya itu mind mapping itu lebih mudah untuk menangkap informasinya. Yang keempat, lebih mudah dipahami dan juga diingat. Yang kelima, informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur mind mapping sehingga mempermudah proses pengingatan. Jadi kalau misalkan nanti ketika saya membuat suatu mind mapping, ya, kalau sudah jadi tiba-tiba ada informasi yang lain yang memang masih satu rumpun, bisa langsung dimasukkan, tinggal cabangnya diletak di mana, ya. Jadi seperti itu akan lebih mudah lagi untuk mengingat konsepnya itu, ya. Terus yang keenam, masing-masing mind mapping sangat unik sehingga mempermudah proses pengingatan. Maka itu unik karena apa? Karena itu adalah hasil dari cara kerja kalian sendiri. Jadi setiap orang itu mind mappingnya ketika disuruh membuat mapping tentu saja tidak sama. Karena kreasi dari masing-masing orang juga tidak akan sama. Itu ya. Yang ketujuh, mempercepat proses catatan karena hanya menggunakan kata kunci. Jadi ketika kalian misalkan ketika diterangkan oleh guru suatu pelajaran, ketika saya menggunakan mind mapping, saya hanya tinggal mencatat kalimat utama atau kata kunci dari setiap informasi yang disampaikan oleh guru. Karena itu, karena guru ketika menjelaskan itu akan sangat panjang, ya kan, penjelasannya bisa sangat panjang. Kalian tinggal mencari kata kuncinya dan dituliskan pada mind mapping. Jadi ketika saya membaca mind mapping kalian bisa mengembangkan sendiri kata kunci tersebut sesuai dengan informasi yang didapat dari guru. Kalian tentu memilih kata kuncinya yang mana yang bisa membuat kalian itu paham dan juga mampu untuk mengembangkan kata kunci tersebut. Itu ya. Mind mapping dapat digunakan untuk membantu kalian dalam memahami, mengorganisasi dan memvisualisasikan materi dan aktivitas belajar kalian secara kreatif dan atraktif. Kalian dalam mind mapping ini dapat memetakan satu yang didiskusikan bersama teman-teman kalian. Jadi ketika sampean diskusi dengan teman-teman kalian, kalian bisa menggunakan mind mapping ini untuk lebih mudah mendapatkan hasil dari diskusi tersebut. Jadi lebih mudah terstrukturnya. Tuh. Yang kedua, kalian dapat mempetakan proses dan hasil observasi yang dilakukan. Jika kalian dalam belajar misalkan ditugasi oleh guru untuk melakukan observasi, mind mapping sangat berguna untuk mempetakan proses dari observasinya dan juga hasil dari observasi yang kalian lakukan. Ini lebih memudahkan kalian untuk membuat observasi itu. Yang ketiga, kalian dapat memetakan tentang apa yang kalian baca. Jadi ketika kalian membaca suatu artikel misalkan, kalian bisa membuat mind mapping atau membuat peta pikiran dari artikel yang kalian baca tersebut. Jadi agar lebih mudah untuk kalian memahami isi dari artikel itu. Yang keempat, kalian dapat memetakan tentang apa yang kalian dengar. Ya, informasi yang kalian dengar bisa saja akan sangat sulit untuk diingat. Ya, jadi ketika kalian mendengarkan atau mendapatkan informasi, kalian bisa membuat mind mappingnya agar bisa lebih mudah untuk diingat, dan nanti ketika ingin di-refresh lagi, ingin diulang lagi, kalian tinggal membaca mind mapping yang sudah kalian buat dari informasi yang kalian dapatkan tersebut.
Yang kelima, kalian bisa memetakan apa yang harus dipresentasikan di kelas. Nah, kalau misalkan kalian mendapatkan tugas presentasi di kelas tentang tema apapun, kalian bisa membuat mind mappingnya dari apa yang kalian presentasikan. Jadi ketika kalian mempresentasikan, kalian tinggal mempresentasikan mind mapping yang kalian buat. Kalian tinggal menjelaskan item-item atau pokok pikiran dari setiap mind mapping yang kalian buat. Ya, jadi lebih membantu kalian dalam menjelaskan itu. Ya. Terus yang keenam, kalian dapat memetakan aneka aktivitas belajar lainnya, baik yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun hasil belajarnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang cara menyusun mind mapping. Yang pertama, di tengah kertas buatlah lingkaran dari gagasan utama. Nggak perlu lingkaran juga, itu tergantung dari kalian ingin membuat gambar seperti apa. Itu yang lebih memudahkan kalian untuk lebih tertarik dengan gambar tersebut. Jadi tidak harus lingkaran, kalian bisa menambahkan gambar apapun untuk yang ada di gagasan utama. Ya, tidak harus lingkaran, bisa gambar yang lain. Yang kedua, tambahkan cabang dari pusatnya untuk tiap-tiap poin kunci. Gunakan pulpen warna-warni. Ya, karena pulpen warna-warni ini itu lebih memudahkan kalian untuk memahami. Jadi tidak monoton, hanya pulpen hitam putih saja. Jadi ada warna-warna tersebut, itu yang lebih membuat ketertarikan. Kalau membuat ketertarikan, rasionalnya adalah lebih mudah untuk memahami dan lebih mudah untuk mengingat. Tuh. Yang ketiga, tulislah kata kunci pada setiap cabang. Kembangkan untuk menambahkan detailnya. Nah, ini pengembangan detailnya itu tergantung kalian. Bagaimana kalian memahami biar gimana sama itu bisa lebih paham gitu loh. Ya. Jadi tiap orang tidak akan sama, tiap kata kunci juga tidak akan sama setiap orang. Ya. Yang keempat, tambahkan simbol dari ilustrasi. Ini bisa ditambahkan agar kalian lebih mudah untuk mengingatnya. Jadi kayak permisalan, misalkan ada gambar kucing, itu berarti apa, gambar kodok itu berarti apa. Nah, itu untuk memudahkan kalian untuk memahami detail dari setiap informasi tersebut yang kalian tuliskan pada mind mappingnya. Yang kelima, gunakan huruf kapital. Loh, kenapa Pak kok huruf kapital? Nah, sebenarnya boleh pakai huruf biasa, cuma ketika kita pakai huruf kapital itu akan lebih mudah. Jadi akan lebih mudah untuk mengingatnya. Kalau pakai huruf kecil, ya kan, rasionalnya akan lebih sulit untuk diingat. Ya, huruf kapital kan huruf besar-besar, huruf besar gitu, tidak seperti huruf kecil yang ketika tulisannya itu nanti kalau misalnya tulisannya itu terlalu kecil, nantinya juga akan semakin sulit untuk diingat. Yang keenam, tulislah gagasan-gagasan penting dengan huruf-huruf yang lebih besar. Ini untuk membedakan dengan huruf yang lain, dengan gagasan yang lain. Yang ketujuh, hidupkanlah mind mapping kita. Jadi semakin sering sama membuat mind mapping, kalian akan juga semakin mudah dalam memahami sesuatu informasi. Tuh. Yang kedelapan, garis bawahi kata-kata itu dan gunakan huruf-huruf tebal. Kalaupun tidak menebali hurufnya, tapi sama bisa menggunakan stabilo. Ya, itu sebagai tandanya. Ya. Yang kesembilan, bersikap kreatif dan berani. Jadi ketika membuat mind mapping, kalian dituntut untuk lebih kreatif lagi. Lebih kreatif dalam mengembangkan mind mapping kalian. Tidak harus monoton, harus seperti itu saja. Harus gambarnya lingkaran, panahnya monoton seperti itu saja, gambar kotak, enggak. Jadi gambarnya terserah, sekreatif kalian mungkin. Karena itu nantinya yang membaca tentunya akan kalian sendiri juga, yang menggunakan mind mapping itu juga kalian sendiri. Ya, jadi seperti itu. Yang ke-10, gunakan bentuk acak untuk menunjukkan poin atau gagasan. Ini akan agar bisa lebih menarik lagi untuk membaca mind mappingnya. Ya, jadi ini adalah cara menyusun mind mapping. Yang ke-11, buatlah mind mapping secara
horizontal. Usahakan membuat mind mapping itu kertasnya itu horizontal, jangan yang berdiri. Karena kalau misalkan berdiri, secara rasional nantinya mind mapping itu sendiri juga akan lebih sulit untuk dicerna. Pengembangannya akan lebih sulit. Gitu. Ya. Itu adalah cara menyusun mind mapping. Nah, ini adalah contoh bentuk kerangka dari mind map. Ya, jadi seperti ini. Yang di tengah garis lingkar ini, yang di tengah itu adalah peta pikirannya atau gagasan utamanya. Dan panah-panah di sampingnya itu menunjukkan adalah sub bahasannya atau top kata kunci dari gagasan utamanya. Ya, jadi seperti itu. Bentuk ini nggak harus paten seperti ini, enggak. Kalian bisa kembangkan sendiri seperti apa. Tapi pada intinya adalah gambar mind mapping itu yang di tengah adalah gagasan utama, yang di pinggir adalah sub dari gagasan tersebut. Dari sub gagasan tersebut pun bisa berkembang lagi. Ya. Jadi tidak harus bentuknya polanya seperti ini, enggak. Ya, lebih fleksibel, tergantung bagaimana kekreatifan kalian dalam membuat. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari mind mapping tentang sukses ujian. Saya coba terangkan sedikit ya. Untuk sukses ujian itu ada pre-ujian atau sebelum ujian, ada proses ujian, dan juga pasca ujian atau setelah ujian. Nah, apa yang harus dilakukan ketika pre-ujian? Nah, ini ada dalam pre-ujian atau sebelum ujian ada yang namanya motivasi. Ada senam otak, itu pencabangannya ya, pencabangan dari sebelum ujian. Motivasi, senam otak, dan juga modalitas belajar. Modalitas belajar itu apa? Oke, nanti akan diterangkan lebih lanjut ketika pertemuan selanjutnya ya. Modalitas belajar itu ada 3, visual, auditorial, dan juga kinestetik. Ini adalah bawaan dari setiap individu. Harus mengenali modalitas kalian untuk belajar itu seperti apa. Ya, itu adalah subgagasan dari sukses ujian, yaitu sebelum ujian. Ketika proses ujian, yang harus dilakukan apa? Berdoa, ya kan? Kalian harus menempati posisi apa atau posisi yang memang itu paling baik, ya. Terus mencatat apapun itu ujiannya, ya. Apa yang perlu dicatat. Lalu meringkas dari informasi atau yang akan diujikan, ya. Terus jangan lupa atau ada jeda atau istirahatnya, ya. Karena memang itu sangat penting. Otak kalau terforsir secara terus-menerus juga tidak akan baik, ya. Terus yang lanjutnya sub gagasannya setelah proses ujian yaitu pasca ujian. Itu ada senam otak lagi, lalu mengingat atau memori dari selama ujiannya, ya. Yang selanjutnya itu merenungkan tentang soal, misalkan bisa atau tidak mengerjakan soalnya, dan juga yang merenungkan tentang waktu pengerjaannya. Nah, ini adalah contoh dari mind map sukses ujian, ya. Jadi seperti ini. Gambarnya itu terserah kalian bisa mengembangkan gambarnya sendiri sesuai dengan imajinasi kalian. Biar kalian tuh lebih tertarik lagi, biar kalian tuh lebih mudah memahaminya bagaimana. Ini hanya sekedar contoh, tidak pakemnya seperti ini, enggak. Ini hanya sekedar contoh. Kalian bisa mengembangkan lagi, kalian bisa menambahkan hal-hal yang memang itu lebih menarik lagi buat kalian. Ya, jadi saya ulangi lagi, untuk mind map setiap orang itu akan berbeda. Setiap orang membuatnya juga pasti akan berbeda. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk kegiatan kalian nantinya, untuk tugas yang harus kalian lakukan, yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat suatu mind mapping berdasarkan materi bimbingan konseling yang sebelum ini dibawakan oleh Bu Ririn, ya, yaitu belajar efektif, efisien, dan menyenangkan di channel Skapsa Studio Official. Jadi kalian nanti buka lagi materi dari Bu Ririn itu, kalian cermati lagi dan kalian membuat mind mapping dari materi tersebut, ya. Setelah selesai nanti dikumpulkan di Google Classroom, ya.
Baiklah pelajar Skapsa, demikianlah materi hari ini mengenai mind mapping atau peta figuran untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian materi ini bermanfaat untuk yang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.